Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas Pendidikan Biologi 2018 dengan saya, Nadia Salsabila, dan juga rekan saya, Reski Nurwijayanti. Kami akan memaparkan ulasan tentang 10 Mega Biodiversity Countries. Mega biodiversitas adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada negara-negara yang kaya akan keanekaragaman hayati teratas di dunia. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana sejumlah kecil negara memiliki porsi besar dari keanekaragaman global. Konsep negara mega biodiversity. Pertama, keanekaragaman hayati setiap bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa itu dan harus menjadi komponen fundamental dari setiap strategi pembangunan nasional atau regional. Selanjutnya, keanekaragaman hayati sama sekali tidak terdistribusi secara merata di planet kita dan beberapa negara, terutama di negara tropis. Di sana memiliki konsentrasi keanekaragaman hayati yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian, beberapa negara yang paling kaya akan spesies dan keanekaragaman hayati juga memiliki ekosistem yang berada di bawah ancaman yang paling parah. Serta untuk mencapai dampak maksimum dengan sumber daya alam yang terbatas, upaya konservasi harus segera terkonsentrasi, terutama pada negara-negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan juga endemisme yang paling terancam. Selanjutnya, kita akan membahas kriteria negara mega biodiversity. Untuk memenuhi syarat sebagai negara mega biodiversity, satu negara harus memiliki setidaknya 5.000 tumbuhan dunia sebagai tanaman endemik. Kedua, memiliki ekosistem laut di dalam perbatasannya. Keanekaragaman laut yang melimpah seperti terumbu karang, berbagai jenis spesies ikan, fauna, dan flora lainnya menunjukkan tingkat keanekaragaman hayati laut tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas 10 negara mega biodiversity. Kongo, Afrika Selatan, Madagaskar, India, Cina, Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Kongo, Republik Demokrasi Kongo merupakan sebuah negara di Afrika Tengah. Republik Demokrasi Kongo berbeda dengan Republik Kongo. Republik Demokrasi Kongo relatif lebih besar dalam hal luas wilayahnya. Sebelumnya dikenal sebagai Zaire. Hutan hujan Republik Demokrasi Kongo berisikan keanekaragaman hayati yang besar, termasuk simpanse dan bonobo, gajah hutan Afrika, badak putih, dan banyak lagi. Afrika Selatan. Republik Afrika Selatan merupakan negara paling selatan di Afrika. Di Afrika Selatan terdapat kawasan Bushveld, yaitu sebuah area hutan subtropis yang merupakan daerah paling subur di seluruh bagian Afrika. Banyak jenis mamalia ditemukan di daerah ini, termasuk singa Transvaal, macan tutul Afrika, cita Afrika Selatan, badak putih Selatan, rusa kutub biru, kudus, impalas, hena, kuda Nil, dan jerapah Afrika Selatan, serta terdapat lebih dari 20.000 jenis tanaman di sana. Madagaskar. Madagaskar merupakan pulau terbesar keempat di dunia. Madagaskar merupakan tempat tinggal dari banyaknya jenis flora dan fauna yang hampir 90% dari spesies tersebut hanya terdapat di Pulau Madagaskar. India. India merupakan salah satu negara yang memiliki 3 hotspot keanekaragaman biodiversity. Persebarannya meliputi
burung sebanyak kurang lebih 1.211 spesies, amfibi sebanyak 434 spesies, reptil sebanyak 689 spesies, ikan sebanyak 2.583 spesies, mamalia sebanyak 412 spesies, serta tumbuhan vaskular sebanyak 18.664 spesies. Cina merupakan satu dari negara mega biodiversitas yang berada di antara zona Eko-Paleartik dan Indomalaya. Persebaran spesies keanekaragaman hayati di sana meliputi burung sebanyak 1.288 spesies, amfibi sebanyak 461 spesies, reptil 490 spesies, ikan 3.622 spesies, mamalia sebanyak 551 spesies, serta tumbuhan vaskular di sana sebanyak 32.200 spesies. Malaysia. Terdapat sekitar 210 spesies mamalia di negara ini. Banyak pula spesies burung endemik yang terdapat di Borneo, Malaysia. Sekitar 250 spesies reptil, 150 spesies ular, dan 80 spesies kadal telah tercatat di negara Malaysia. Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman tertinggi dengan jumlah sebanyak 1.531 spesies burung, 515 spesies mamalia, dan banyak lagi. Filipina. Sekitar 1.100 spesies hewan tanah bertulang belakang dapat ditemukan di Filipina, termasuk lebih dari 100 spesies mamalia dan 170 spesies burung, yang tidak akan ditemukan di negara manapun di bumi. Papua Nugini terhubung ke segmen Australia melalui landasan kontinen dangkal melintasi Selat Torres, yang membuat banyak spesies burung dan mamalia terdapat di Papua Nugini. Salah satu fitur yang paling menonjol yang sama untuk kedua daratan tersebut adalah adanya beberapa spesies termasuk kanguru dan posum yang tidak ditemukan di tempat lain. Australia merupakan daerah dengan iklim semi gersang dan gurun. Meskipun begitu, Australia memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna dari alpin hingga hutan hujan tropis. Australia memiliki jumlah spesies reptil terbanyak di dunia dengan 755 spesies. Di antara flora, banyak spesies cemara, terutama kayu putih yang dominan. Di spesies hewan, kanguru, koala, dan wombat adalah spesialisasi Australia.